Ana bagian scanner. Layar Ana bisa dilihat ya. Komen. Gimana teman-teman, bisa lihat scannernya? Ada yang jawab? Hah? Bisa ya? Nah, ini kan di halaman 14. Kemarin ada yang tanya halaman berapa, nanya cuma di WA, jadi nggak anak kebuka. Nah, kemarin itu kita mulai membahas yaitu di halaman 14 mulainya. Sampai kemarin itu sampai halaman 19. Nah, sampai sini. Jadi yang jurumiyah itu yang di atas. Ya. Yang ada garis kan. Nah, di atas itu jurumiyah, di bawahnya itu penjelasannya. Penjelasan lebih syarahnya gitu, lebih dijelaskan lagi. Kita ulang dari yang kemarin bahwa kita sudah membahas apa itu kalam menurut ulama ahli nahu. Jadi hampir di setiap kitab ilmu nahu pasti yang awal dibahas itu adalah tentang kalam. Karena ilmu nahu ini tujuannya untuk menjaga kalam atau omongan bahasa Arab kita dari kesalahan dan bisa membantu untuk memahami kalamullah dan kalam Rasulullah. Nah, di sini diberikan penjelasan apa itu kalam. Apa yang disebut kalam menurut ulama ahli nahu. Jadi kalam menurut ulama ahli nahu sebagaimana di sini tertera, al-kalamu huwal lafdzul murakabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kalam itu adalah lafad, murakab, mufid dan wadha'. Ada yang ingin bergabung? Masih kelihatan ya? Nah, ini masih. Jadi kalam itu harus terkumpul yang namanya lafad, murakab, mufid, wadha'. Jadi ketika ada 4 ini, maka sesuatu itu bisa disebut kalam. Yaitu yang pertama lafad, al-murakab yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faidah, bil wad'i dengan wadha'. Pertama, lafad itu maksudnya adalah sautun ista'a, as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi lafad itu apa sih? Nah, di situ di syarahnya di barisan ketiga, fal-lafdhu huwa. Lafad itu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah, maka dia disebut lafad. Mana contohnya seperti Zaidun. Nah, Zaidun ini ketika kita ucapkan kata Zaidun, itu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Di sini mencakup huruf Zai, Ya, dan Dal. Maka Zaidun itu adalah lafad. Maka ketika tidak ada suara tapi tidak membentuk huruf hijaiyah, maka itu tidak bisa disebut dengan lafad. Mana seperti suara gendang, suara trompet, dia suara tapi tidak ada huruf hijaiyah, maka tidak bisa disebut lafad. Begitu pula ada huruf hijaiyah tapi tidak ada suara, seperti tulisan. Tulisan itu tidak bisa disebut lafad kalau tidak diucapkan. Kemudian al-murakab. Murakab itu apa? Yang tersusun. Di tengahnya ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 baris dari atas. Wal murakabu matarakaba min kalimataini fa aksara. Jadi murakab itu adalah matarakaba min kalimataini fa aksara, sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jadi ketika ada 2 kalimat, 3, 4 dan seterusnya, nah itu disebut murakab.
Mana seperti di sini contohnya koma Zaidun. Nah, tersusun dari dua kalimat, koma dan Zaid. Atau Zaidun qaimun, sama tersusun dari dua kalimat. Atau lebih dari dua kalimat, maka itu disebut dengan murakkab. Kemudian mufid. Apa itu mufid? Mufid itu di barisan yang paling bawah, wal mufidu ma'afada faidatan yahsunus sukutu alaiha minal mutakallimi wasami'i. Mufid itu adalah sesuatu yang memberikan faidah dengan faidah yang baik diam terhadap faidah itu dari orang yang berbicara dan orang mendengar. Maksudnya itu ketika mengatakan contoh qoma Zaidun, yang artinya telah berdiri Zaid. Nah, ketika kita mengatakan qoma Zaidun, telah berdiri Zaid, maka ketika kita diam dari kata-kata itu, maka itu diamnya baik. Tidak memerlukan kalimat-kalimat yang lain. Sudah sempurna, sudah memberikan faidah yang sempurna. Apa faidahnya? Yaitu menceritakan bahwa Ki Zaid telah telah berdiri. Nah, jadi ada faidah. Karena ada kalimat yang tidak berfaidah. Mana contohnya? Seperti in qoma Zaidun. Nah, in qoma Zaidun ini bahkan 3 kalimat tapi tidak mufid. Kenapa? Yang artinya in qoma Zaidun, jika Ki Zaid berdiri. Nah, kata-kata jika Ki Zaid berdiri, andai kata Ki Zaid berdiri. Nah, ini kan kalau kita diam dari kata-kata ini, tidak dilanjutkan dengan kata-kata setelahnya, maka ini tidak mufid, tidak memberikan faidah. Timbul pertanyaan. Jadi ketika diam ini tidak baik. Emang kenapa kalau Ki Zaid berdiri kan? Jadi kalau dikatakan in qoma Zaidun, jika Ki Zaid berdiri. Nah, emang kalau Ki Zaid berdiri itu kenapa? Gitu kan? Jadi ada timbul pertanyaan. Kecuali ditambah lagi in qoma Zaidun, qoma Amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amr pun ikut berdiri. Nah, kalau itu kan sempurna, memberikan faidah. Tapi kalau hanya in qoma Zaidun, nah itu tidak mufid. Yang terakhir, syarat daripada kalam yaitu bil wad'i. Harus wadha'. Nah, wadha' ini ada dua pengertian. Bisa yang dimaksud dengan wadha' artinya adalah al-qasdu, bermaksud. Maksudnya, jadi yang dinamakan kalam itu, orang yang berbicaranya itu harus bermaksud terhadap apa yang dia ucapkan. Sehingga tidak bisa disebut kalam ucapan orang yang tidak tujuan untuk mengucapkannya, seperti orang sedang tidur, ngelindur, ngomong bla bla bla. Nah, itu sekalipun sempurna apa yang dia ucapkan, fasihat di dalam ketika dia tidur kan, tapi dia tidak ada tujuan untuk mengucapkan kalimat itu. Gitu. Maka itu tidak bisa disebut kalam. Begitu pula yang kedua yaitu wado, bisa diartikan dengan arti wad'il arabi, artinya bahasa Arab. Jadi harus pakai bahasa Arab. Nah, kalau bahasanya bukan bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa bahasa daerah gitu, seperti bahasa daerah kita ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, mungkin ada bahasa daerah-daerah yang lain, maka itu tidak bisa disebut kalam. Termasuk di sini dikasih contoh seperti bahasa Turki, bahasa barbar gitu. Jadi intinya yang disebut kalam yaitu adalah lafad yang tersusun, yang memberikan faedah dengan bahasa Arab atau dengan ada tujuan dari orang yang berbicara. Mana contohnya? Seperti qoma Zaidun atau Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun ini yang artinya Zaid itu berdiri. Zaidun qaimun ya. Zaid itu berdiri. Nah, ini bisa dikatakan kalam. Kenapa? Karena dia adalah lafad. Lafad yaitu suara yang mencakup huruf hijaiyah. Ada zai, ya, dal, qaf, hamzah, mim. Itu kan bahasa huruf-huruf hijaiyah, mencakup huruf hijaiyah. Kemudian dia murakkab, tersusun dari dua kalimat, Zaidun dan qaim. Dan dia juga mufid, memberikan faidah. Apa faidahnya? Zaidun qaimun ini menceritakan bahwa Zaid itu berdiri. Nah, ada faidahnya. Kemudian dia juga bahasa Arab. Dan kita mengatakannya itu
ada keinginan untuk mengatakan. Nah, maka ini disebut kalam menurut ulama ahli nahwu. Mafhum ya, insyaallah kalam itu apa? Contohnya banyak seperti selain yang tadi seperti Allahu Rabbuna, Muhammadun Nabiyuna, Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. Nah, itu juga bisa disebut kalam karena mencakup syarat yang 4 tadi, yaitu lafad, murokab, mufid, dan wado'. Atau seperti contoh lagi, Al-Qur'anu imamuna, Al-Qur'an itu adalah imam kita, panutan kita, pedoman kita. Nah, itu juga bisa disebut kalam ketika telah terkumpul syarat-syarat yang 4, qaid yang 4 tadi, yaitu lafad, murokab, mufid, dan wado'. Wa aksamuhu salasatun. Kemudian yang selanjutnya yaitu halaman 16 ya, yang melihat di luar scan. Wa aksamuhu salasatun. Pembagian kalam, maksud pembagian kalam ini bukan berarti kalam yang terbagi, tapi wa aksamuhu salasatun yaitu adalah pembagian juz-juz kalam. Jadi maksudnya pembagian kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat itu adalah al-lafzul mufradu adalu ala maknan. Mungkin di sini enggak ada. Kalimat itu adalah lafaz yang mufrad, lafaz yang tunggal yang menunjukkan makna. Seperti tadi, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini kalam. Nah, tapi kalau cuma satu kalimat, Zaid cuma satu, tidak tersusun Zaid, maka itu disebutnya kalimat. Qaim adalah kalimat. Ketika disusun menjadi Zaidun qaimun, maka disebut kalam. Satu persatunya dinamakan kalimat. Nah, kalimat itu dialah yang bisa menjadikan kalam. Dialah disusun dari dialah kalam. Bisa menyusun kalam dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, kalimat yang bisa menyusun kalam itu terbagi salah satun menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ismun, kalimat isim. Jadi kalimat ada 3, isim, wa fi'lun, yang kedua kalimat fi'il, wa harfun, yang ketiga adalah kalimat huruf. Ja'a limaknan. Hurufnya itu adalah huruf yang mendatangkan makna. Maksudnya karena ada huruf yang tidak mendatangkan makna. Mana seperti huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya sampai ya, itu dia memang huruf, tapi bukan kalimat huruf. Kenapa? Karena dia tidak mengandung arti. Alif saja, ba saja, ta saja, terus dan seterusnya, alif huruf hijaiyah, dia tidak mengandung arti apa-apa, maka dia itu huruf tapi bukan kalimat huruf. Jadi yang dimaksud pembagian kalimat huruf di sini adalah huruf yang mengandung makna. Nanti kita akan kasih contoh satu persatu. Nah, pertama isim. Apa sih kalimat isim? Ya, kalimat terbagi 3. Yang pertama isim. Isim itu apa? Nah, di sini ada pengertiannya isim, yaitu di barisan ke-5. Barisan ke-5 dari atas di syarahnya. Barisan ke-3 malah. Barisan ke-3. Al-ismu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wad'an kazaidin wa ana wahada. Jadi kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan dalat, yang menunjukkan ala maknan terhadap suatu arti. Jadi isim itu adalah suatu kalimat yang mengandung arti. Fi nafsiha, artinya itu ada di dalam dirinya sendiri, bagi diri dia sendiri. Walam tuktaron bizamanin wad'an, dan tidak dibarengi oleh zaman. Mana seperti contoh Zaid. Zaid ini adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah suatu kalimat yang menunjukkan arti bagi dirinya. Apa arti Zaid? Arti Zaid yaitu adalah seseorang yang diberikan nama dengan nama Zaid. Itu kan diri Zaid. Nah, walam tuktaron, dia tidak
tidak dibarengi dengan zaman. Tidak ada kata sudah Zaid, akan Zaid, atau telah Za'a, atau sedang Zaid, kan? Tidak ada zaman. Tidak ada kata-kata zamannya. Wa ana wa hadza. Nah, begitu pula lafaz ana, kalimat isim yang artinya saya. Wa hadza, ini. Itu juga adalah kalimat isim. Nah, contoh kalimat isim ini ada 3. Zaidun, ana, wa hadza. Ini juga mengisyarahkan bahwa kalimat isim itu terbagi menjadi 3 bagian. Itu. Isim menjadi 3 bagian. Zaidun ini adalah disebut dengan isim zahir. Jadi setiap kalimat isim yang mempunyai makna yang tujuannya zahir jelas, maka itu disebut isim zahir. Mana seperti Zaid, atau tadi contoh lagi tadi qaimun, yang berdiri, itu kan jelas artinya. Atau kalimat-kalimat yang lain. Ada yang mau gabung lagi? Sampai mana tadi? Isim ya, isim terbagi 3. Pertama isim dhohir, contohnya seperti Zaidun, Qaimun, Rojulun, seorang laki-laki, Imro'atun, seorang perempuan, atau nama atau kalimat-kalimat yang lain. Seperti nama-nama, semua nama-nama, nama orang, nama tempat, nama benda, itu semua di dalam bahasa Arab disebut kalimat isim. Wa ana itu artinya saya. Nah, ini disebut dengan isim domir. Isim domir itu mungkin kayak kata ganti gitu ya, saya. Dia isim domir itu kalimat yang menunjukkan mutakalim, orang yang berbicara, yaitu ada saya, kita. Kemudian orang yang diajak bicara, kamu, dia, kamu, mereka, kamu, kalian gitu. Ana, antum. Terus isim domir juga yaitu menunjukkan kata ganti terhadap orang yang tidak ada, goib, seperti mereka, dia. Nah, itu adalah disebut isim domir, yaitu termasuknya adalah ana, yaitu huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini adalah isim domir. Isim yang ketiga yaitu contohnya seperti hadza. Hadza ini adalah menunjukkan terhadap sesuatu dengan pelantara isyarah. Disebutnya isim isyarah, atau bagian yang ketiga adalah isim mubham, yang samar. Isim yang samar itu ada isim mausul, ada isim isyarah. Nah, di sini isim isyarah seperti hadza. Ini hadza, itu dalika, atau huna di sini, hunaka di sana. Nah, itu yang menunjukkan isyarah. Nah, itu disebutnya juga isim mubham. Isim bagian yang ketiga. Jadi intinya kalimat isim itu terbagi menjadi 3. Pertama, isim zahir yang menunjukkan arti dengan secara jelas. Yang kedua adalah isim domir, mungkin bisa kita katakan yaitu adalah kata ganti. Yang ketiga adalah isim isyar atau isim mubham. Isim mubham. Contohnya seperti di sini isim isyarah, suatu yang samar, menunjukkan harus dengan pelantara. Nah, kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat fi'il. Apa itu pengertian dari kalimat fi'il? Bisa kita lihat pengertian kalimat fi'il di mana itu? Barisan keberapa? Nah, barisan yang kelima. Pengertian kalimat fi'il yaitu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqturinat bizamanin wad'an. Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan terhadap suatu arti bagi dirinya dan dibarengi dengan zaman. Nah, bedanya cuma itu. Kalau kalimat isim menunjukkan makna bagi dirinya tapi tidak dibarengi dengan zaman. Sedangkan kalimat fi'il yaitu menunjukkan arti bagi dirinya tapi dibarengi dengan zaman.
Baik itu zaman madi. Madi itu zaman yang telah lalu, seperti qoma, sudah berdiri. Atau zaman hal, yaitu zaman sekarang, yakumu, sedang berdiri. Atau zaman mustakbal, zaman yang akan datang. Contoh seperti sayaqumu Zaidun, akan berdiri Zaid. Sayaqumu Zaidun, akan berdiri Zaid. Nah, ada 3 zaman. Madi, yang artinya zaman yang telah lalu. Hal, yaitu zaman yang sedang apa ya, zaman sekarang. Ada juga istiqbal, yaitu zaman yang akan datang. Yang mana kalimat fi'il ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Fi'il madi yaitu kalimat fi'il yang menunjukkan zaman yang telah lalu, zaman madi. Seperti tadi, qoma Zaidun, telah berdiri Zaid. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Terus yang kedua, kalimat fi'il adalah disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yaitu kalimat fi'il mudhari', kalimat fi'il yang menunjukkan zaman antara hal dan istiqbal. Jadi bisa 2, yahtamilul hal wal istiqbal. Bisa zaman hal, bisa zaman istiqbal. Tergantung situasi kondisi lafadznya. Ada yang menunjukkan hal, yaitu sekarang, sedang. Ada yang menunjukkan istiqbal, nanti gitu. Sedangkan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr ini dia menunjukkan zaman istiqbal saja, yang menunjukkan zaman yang akan datang, akan tetapi dia juga mengandung perintah. Contoh seperti kum, berdirilah. Ijlis, duduklah. Idrib, pukullah. Nah, itu zamannya menunjukkan zaman yang akan datang, akan tetapi ada makna perintah. Kum, duduklah. Nah, duduknya kan belum, berarti nanti suruh duduk. Jadi disuruh duduk, yang mana pekerjaan duduk itu dikerjakannya setelah diucapkan kata tersebut, maka disebut mustakbal. Jadi kesimpulannya, kalimat fi'il terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, kalimat fi'il yang menunjukkan zaman yang telah lalu. Ada fi'il mudhari', kalimat fi'il yang menunjukkan zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Ada yang ketiga, yaitu fi'il amr. Fi'il amr ini menunjukkan makna atau zaman yang akan datang dan juga mengandung makna perintah. Itu adalah fi'il amr. Nah, bagian kalimat yang ketiga yaitu adalah waharpun. Kalimat huruf ja'ali maknan, yang mendatangkan makna, huruf yang mempunyai makna. Mana di sini takrif huruf, yaitu di bawah kayaknya. 1 2 3 4 5 6 7 8 baris dari bawah, yaitu kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan arti di dalam selainnya. Bagaimana maksudnya? Nah, beda dengan isim. Isim menunjukkan arti bagi dirinya. Fi'il juga menunjukkan arti bagi dirinya. Bedanya isim dan fi'il, kalau isim dia tanpa zaman, kalau fi'il ada zaman. Nah, kalau huruf yaitu menunjukkan arti bukan bagi dia, bagi yang lain. Mana contohnya? Seperti di sini ada 3 contoh, ila, hal, walam. Ila yang artinya ke atau sampai. Ke ini maksudnya dia tidak akan, artinya itu tidak akan jelas kecuali ada kalimat yang lanjutannya. Jadi menunjukkan ke ini ke apa? Ilal masjidi, ke masjid. Ilal baiti, ke rumah. Gitu kan? Harus ada kata selanjutnya. Kemudian hal juga artinya apakah? Pertanyaan. Apakah ini? Ya harus ada kata lainnya.
hal, apakah apa kan? Hal koma Zaidun, apakah Zaid berdiri? Nah, itu baru maknanya jelas. Kemudian lam yang artinya tidak atau belum. Tidak apa, belum apa kan harus ada kata-kata selanjutnya. Seperti lam yakum, belum berdiri. Lam yakud, belum duduk. Nah, jadi contohnya di sini huruf ada 3. Begitu pula huruf juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama lapad ila, yaitu mengisyarahkan bahwa kalimat huruf itu ada yang khusus masuk ke dalam isim. Kan huruf itu menunjukkan arti terhadap yang lain. Dia tidak menunjukkan arti bagi diri dia sendiri, sehingga huruf itu harus menempel ke isim, kalau tidak menempel ke huruf. Huruf itu harus menempel ke isim kalau tidak menempel ke fiil. Jika huruf itu menempel ke kalimat isim seperti lapad ila, berarti namanya kalimat huruf mukhtasun bil asma. Huruf yang khusus hanya masuk ke isim, tidak bisa masuk ke fiil. Ada huruf yang mukhtasun bil af'al, khusus hanya masuk ke kalimat fiil. Mana contohnya? Seperti lapad lam yang tadi. Ada juga kalimat huruf yang mustarok bainal asma wal af'al. Artinya mustarok bainal asma wal af'al, yaitu kalimat huruf yang bisa masuk isim, kadang juga bisa masuk fiil. Seperti lapad hal. Hal ini bisa masuk isim, seperti hal Zaidun qaimun, bisa masuk juga fiil. Hal ja'a Zaidun. Nah, itulah pembagian huruf. Jadi intinya dari kalimat ini, kalimat adalah satu lapad atau satu kata mungkin dalam bahasa Indonesia, dia mempunyai arti sendiri. Nah, itu terbagi menjadi 3. Jika menunjukkan arti bagi dia sendiri tapi tidak menggunakan zaman, maka itu disebut isim. Dan isim terbagi menjadi 3. Ada isim dohir, ada isim dhamir, dan ada isim mubham. Nah, kalau dia kalimat menunjukkan arti bagi diri dia tapi ada zamannya, menunjukkan arti zaman juga, maka itu disebut fi'il. Dan fi'il pun terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Kemudian jika kalimat itu menunjukkan arti bukan bagi diri dia, bagi kalimat yang lain, maka itu disebut kalimat huruf. Dan huruf ini terbagi juga menjadi 3. Ada yang huruf khusus masuk ke dalam isim, ada huruf yang khusus masuk ke dalam fi'il, ada huruf yang bisa masuk ke dalam isim dan fi'il. Mafhum ya, insyaallah. Apakah ada pertanyaan? Jadi ketika ana ngejelasin kurang jelas atau ada pertanyaan, bolehlah, nggak apa-apa. Mantap. Iya. Gimana? Ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Iya, silakan. Tadi kan antum bilang kalau huruf itu apa namanya, bukan termasuk huruf hijaiyah. Iya, benar. Lalu kalau huruf wa, yaitu huruf al-ataf, itu apakah itu ada pengecualian atau gimana? Nah, jadi kalau huruf atop dia sudah tidak termasuk huruf hijaiyah gitu. Karena kalau huruf hijaiyah itu kan tanpa harokat. Nah, alif dia dipanggilnya itu langsung alif, waw, iya atau apa gitu kan. Dia tidak nentu harokatnya gitu. Nah, kalau kayak seperti huruf atop, waw, atau huruf sumpah, ba, ta, kayak gitu kan, atau huruf jar, kaf, lam. Nah, itu dia tetap masuk kalimat huruf gitu. Jadi ada beberapa kalimat huruf yang dia hanya satu huruf. Itu ada beberapa kalimat huruf. Nah, dia juga
tergolongnya termasuk kalimat huruf ja'ali maknan karena dia mempunyai makna gitu. Gimana? Jelas? Naam tak, syukran. Afwan. Jelas tak? Mungkin kita lanjut, yaitu kalimat terbagi menjadi 3, jelas. Nah, semua kalimat ini kan kita harus tahu bagaimana cara membedakan kalimat-kalimat tersebut. Nah, makanya ada alamatnya, ada tanda-tanda kita untuk menyebutkan ini isim, apa fiil, apa huruf gitu. Selain dari segi makna kita harus tahu artinya juga kan dari mufrodat. Nah, kita harus tahu juga tanda-tanda apa ini isim, apa ini fiil, apa ini huruf. Yang pertama yaitu di sini di halaman 17 akan menjelaskan alamat atau ciri-ciri bahwa kalimat itu disebut dengan isim. Mana yaitu fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi walami wa hurufil khafdi. Jadi isim itu bisa diketahui bahwa dia adalah kalimat isim, bukan fiil dan bukan huruf. Apa? Bil khafdi, dengan jer gitu. Jadi ketika ada kalimat jer, maka dia adalah isim. Baik jernya dengan huruf jer, mungkin huruf jer nanti ada lagi penjelasannya, wa hurufil khafdi ya, lebih jelasnya lagi. Yang jer ini contohnya seperti bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah, ismi. Nah, dia jer. Oh, berarti dia adalah kalimat isim. Allahi. Nah, jer juga, berarti isim juga. Bismillahi ar-rahmani. Jer juga, berarti isim. Ar-rahimi juga isim. Berarti di dalam bismillah itu semuanya kalimat isim kecuali ba di awalnya. Ba-nya itu termasuknya nanti huruf jar namanya, huruf jar. Wa tanwini, ciri yang kedua yaitu adalah tanwin. Ciri isim yang kedua atau alamat tanda isim yang kedua adalah tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin bisa kita lihat di syarahnya itu di barisan 1, 2, 3, 4, 5 ke 6. Wa tanwinu nunun sakinatun talhaqul akhira lafdhon la khatton. Jadi tanwin itu adalah nun sakinatun yang sukun, talhaqul akhira yang menempel di akhir kalimat. Lafdhon hanya ada dalam ucapan, la khatton tidak ada dalam tulisan. Mana contoh seperti katakanlah rojulun. Di situ ada rojulun atau yang tadi kita bacakan zaidun. Nah, penulisan zaidun apakah ada nunnya? Hanya sampai dal kan? Zai ya dal. Tapi ketika dibaca zaidun, di situ ada nun sukun yang diucapkan di akhir. Zaidun ada nun. Terus zaidan atau zaidin. Nah, itu nun sukun di akhir itu namanya tanwin. Maka setiap kalimat yang ada tanwinnya itu disebut kalimat apa? Yaitu adalah isim. Setiap ada tanwin adalah otomatis dia adalah isim. Wa dukhulil alifi walami, dan kemasukan alif lam. Jadi setiap kalimat yang kemasukan alif lam maka adalah isim otomatis. Seperti contoh tadi bismillahirrahmanirrahim. Lafad Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia ada alif lamnya, maka otomatis isim juga. Maksudnya bisa dikatakan isim dari alamat alif lam juga, bisa di alamat jernya juga. Ada 2 alamat berarti di situ dia. Kemudian wa hurufil khafdi, huruf-huruf jer. Nah, huruf-huruf jer ini wahya ada banyak. Jadi maksudnya adalah ketika kalimat kemasukan huruf yang ini yang akan kita sebutkan, min, ila, dan seterusnya, maka kalimat itu otomatis dinamakan isim. Mana huruf jar itu adalah di sini ada min, ada ila, ada an. Min contohnya sirtu minal basroti ilal kufati. Aku berjalan minal basroti dari Basrah
ilal Kufati, sampai ke Kufah. Di situ ada contohnya di barisan ketiga dari bawah. Nah, lafad al-basroti ada lafad min. Berarti al-basroti adalah isim karena kemasukan huruf jar yaitu min. Termasuk al-kufati, kemasukan lafad ila. Ila juga huruf jar, berarti al-kufati itu adalah isim. Gitu. Yang artinya min itu dari. Karena biasanya min itu kebanyakannya li ibtida'il goyah, memulai. Memulai sesuatu. Min dari mana? Minal Basrah, dari Basrah, ilal Kufah. Nah, ila ini intihail goyah, ujungnya sampai ke Kufah. Terus ada lagi lafad an. An itu dari juga mungkin kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Cuma beda dengan min. Kalau min memulai, kalau an itu darinya itu maksudnya darinya menjauh. Bisa menjauh, bisa ada arti yang lain. Contohnya seperti Romaitus sahma anil qausi. Aku melempar anak panah jauh dari busurnya. Anil qausi ini dari busur. Dari busur ini, anak panah itu dari busur, maksudnya jauh dari busur. Nah, itu juga an huruf jar. Maka lafad al-qausi karena ada an huruf jar, berarti al-qausi ini adalah kalimat isim. Dan huruf-huruf jar yang lain, semua yang kemasukan huruf jar ini adalah isim. Mana seperti huruf jar yang lain, ala, yang artinya di atas, biasanya lil isti'la. Raqibtu alal faros, aku menunggangi kuda, maksudnya di atas kuda kan, alal faros, di atas kuda. Terus ada lagi fi biasanya lidzorfiyah, di dalam. Al-ma'u fil kuzi, air itu air ada di dalam kendi, atau al-ma'u fil kub, air ada di dalam cangkir. Berarti lafaz setelah huruf jar itu adalah isim. Al-kub, al-kuz berarti adalah isim. Kemudian ada lagi lafaz rubba. Rubba contohnya seperti rubba rojulin karimin laqaitahu. Rubba itu kadang litaklir artinya sedikit, kadang litaksir artinya banyak. Rubba rojulin, sedikit laki-laki, karimin yang mulia atau yang dermawan, laqaitahu yang kamu temukan. Nah, berarti rojulin karena ada lafaz rubba, berarti rojulin adalah isim. Kemudian ba, hanya ba seperti bizaidin. Marortu bizaidin, aku melewati Zaid. Bi kadang artinya dengan, seperti bismillah, dengan menyebut nama Allah. Terus wal kaf, kaf contohnya seperti Zaidun kal badri. Zaid itu bagaikan bulan purnama. Kaf itu memberikan faidah, artinya adalah litasbih, menyerupakan. Jadi Zaidun kal badri, Zaid bagaikan bulan purnama. Atau Zaidun kal asadi, Zaid itu bagaikan harimau. Nah, itu menyerupakan kaf. Walamu, yang seterusnya ada lam. Lam itu biasanya lil milki, memiliki, untuk memiliki. Mana seperti al-malu li Zaidin, harta itu milik Zaid. Nah, lam ini lil milki. Zaid berarti isim karena kemasukan huruf jar. Wa huruful qasami, termasuk huruf jar yaitu adalah huruf sumpah yang ada 3, yaitu adalah waw, ba, dan ta. Seperti wallahi, demi Allah. Billahi, sama artinya demi Allah. Tallahi, demi Allah. Nah, tiga huruf sumpah ini di huruf jar juga. Maka lafaz Allah itu adalah isim. Jadi intinya, setiap kalimat yang kemasukan jar atau tanwin atau alif lam atau huruf jar, maka kalimat itu disebut dengan kalimat isim. Mafhum ya? Kalimat isim. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kalimat huruf. Terus plus kalau dia kemasukan huruf jar yang tadi yang kita bacakan, min, ila, an, dan seterusnya, otomatis dia adalah kalimat isim dan dia harus dibaca jar juga. Gitu. Seperti jaidun, jaa jaidun. Ketika ada ba, ada huruf jar, contohnya ba, marortu bizaidin, dibacanya jadi jar, nggak jaidun lagi, marortu bizaidin. Atau al-malu li zaidin, tuh kan, ketika ada huruf jar maka dia juga harus dibaca jar.
Alamat yang selanjutnya yaitu adalah alamat fi'il. Apa itu fi'il? Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wata ita nisis sakinah. Jadi fi'il itu bisa diketahui bahwa dia fi'il bukan isim dan huruf. Pertama dengan qad. Mana seperti qad qamatis shalah. Nah, qad qamatis shalah berarti lafaz qamat. Kemasukan qad berarti adalah fi'il. Wasin yaitu kemasukan sin. Qad itu yang artinya nyata. Ada juga qad yang artinya terkadang. Jadi kalau qad masuk ke dalam fi'il madi seperti qad qamat itu bisa yang artinya adalah nyata atau artinya dekat lagi. Kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari maka dia artinya adalah terkadang. Kemudian alamat fi'il yang selanjutnya adalah sin. Sin itu yang artinya kalau fi'il mudhari kemasukan sin dan juga wasaufa dan lafaz saufa ini hanya masuk ke dalam fi'il mudhari. Kalau ada kalimat fi'il mudhari kemasukan sin dan saufa berarti yang artinya adalah zaman mustakbal yang akan datang. Kan fi'il mudhari bisa zaman hal sekarang, bisa zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Tapi kalau kemasukan sin dan saufa maka otomatis dia hanya menunjukkan zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Mana contohnya seperti sayaqulus sufaha minan nas. Sayaqulus sufaha akan berkata orang-orang bodoh. Nah, berarti kalau ada sin berarti akan berkata. Sayaqulu berarti yaqulu adalah fi'il karena ada sin. Atau seperti saufa astaghfiru lakum. Saufa astaghfiru berarti lafaz astaghfiru adalah fi'il karena kemasukan lafaz saufa. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan, jadi ada akan yang akan memintakan maaf kalian terhadap Tuhanku. Yang terakhir yaitu adalah ta'nisis sakinah. Ta'nis sakinah mana contohnya seperti kayak tadi seperti qomat, dorobat, qolat. Jadi setiap kalimat yang bisa masuk ta'nis yang sukun maka dia adalah kalimat fi'il. Perlu digarisbawahi kalimat fi'il ini, maksudnya alamat-alamat ini bukan berarti kalau tidak ada ini dia bukan fi'il. Enggak, tapi maksudnya adalah setiap kalimat yang boleh, yang pantas kemasukan qad, sin, saufa dan ta'nis sakinah, maka dia adalah kalimat fi'il. Seperti lafaz qala, qala Allah Ta'ala. Nah, lafaz qala ini kan qala tidak ada qadnya, tidak ada sin, saufa dan ta'nis sakinah. Nah, tapi dia pantas dimasukkan alamat yang ini seperti qala Allah Ta'ala itu pantas dikatakan qalat. Mungkin ketika fa'ilnya itu muannas seperti qalat imra'atun atau contohnya kan. Nah, berarti dia adalah fi'il. Seperti lafaz yaqulu. Yaqulu itu tetap fi'il sekalipun tidak ada sinnya, cuma dia pantas dikasih sin, sayaqulu. Gitu. Yang terakhir yaitu adalah huruf. Huruf yaitu adalah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu adalah ma la yasluhu. Ma suatu kalimat, la yasluhu yang tidak pantas. Ma'ahu bersama dia dalilul ismi alamat isim wala dalilul fi'li dan juga tidak pantas alamat fi'il. Maksudnya adalah ketika satu kalimat contoh waw huruf atop atau huruf-huruf jar ba, bismillah, ba di dalam lafaz bismillah, nah itu kalimat huruf yang tandanya la yaslu mahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tidak pantas ba ini kemasukan alamat isim yang tadi yang 4, jar, kemudian tanwin,
kemudian alif lam, dan huruf jar. Dan juga tidak pantas kemasukan 4 alamat yang tadi, fiil, qad, sin, saufa, dan juga ta'nis. Nah, jadi setiap kalimat yang tidak pantas kemasukan alamat isim, alamat fiil, maka dia adalah otomatis disebut huruf. Jadi intinya huruf itu adalah selain isim dan fiil. Tidak kemasukan alamat isim, tidak kemasukan alamat fiil, dan tidak bisa, maka itu adalah otomatis adalah kalimat huruf. Itu. Mungkin itulah penjelasan tentang bab kalam dan penjelasan kalimat, alamat kalimat juga. Nah, sebelum kita masuk ke bab yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ada yang masih kurang jelas? Saya dan Ya. Tafadhol. Afwan tadi kan katanya yang huruf jar tuh ada apa, jadinya jar semua kan setelahnya. Iya. Tapi saya pernah dengar kayak ilal mustasfa itu kan jadinya fathah. Oh, ilal mustasfa gitu. Antum pernah belajar bahasa Arab, mungkin ada kata-kata ilal mustasfa. Saya mau ke mustasfa, ke rumah sakit kan? Sakit. Nah, al mustasfa adalah isim karena ada ila kan? Dan juga ada alif lam. Akan tetapi kenapa dia tidak dibaca jer, tidak ilal mustasfi? Nah kan? Nah, dia itu tetap jer, disebutnya jer. Cuma jernya itu takdiron, hanya perkiraan. Kenapa dia dijerkannya perkiraan? Karena ilal mustasfa, bisa antum lihat dalam penulisannya itu ada ilal mustasfa, ada bengkok, alif bengkok. Mustasfa, kemudian kayak iya, bengkok kan? Nah, itu kalau disebutnya nanti isim maksur. Jadi kalau isim maksur, yaitu kalimat isim yang diakhiri dengan alif yang bengkok, seperti al-mustasfa, al-fata, al-mustofa, al-mujtaba. Nah, itu semua ada alif bengkoknya. Maka ketika jernya itu adalah muqaddar, hanya perkiraan. Jadi secara lapatnya nggak ada jernya. Gitu. Cuma diperkirakan dia adalah jer karena ada huruf ila gitu. Karena jer itu nanti i'rab itu ada terbagi dua, ada Berarti secara lafad, ada secara takdiron, perkiraan. Mafhum? Jadi dia mah tetap dibacanya mustasfa saja. Seperti mau kemasukan huruf jer yang manapun dia tetap dibacanya mustasfa. Termasuknya lafad. Kalau ada nama Mustafa, Mustafa kan ada alif bengkok. Nah, dia kemasukan huruf jer yang manapun tetap dibacanya Mustafa. Gitu. nah, syukran. Ya. Ada lagi? Jadi yang mustasfa atau Mustafa itu jernya disebutnya tetap jer, dikatakan jer, cuma jernya takdiron, perkiraan. Maka ketika nanti di i'rab ila harfu jar, al mustasfa majrurun wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddarah gitu. Jadi ila adalah huruf jar, al mustasfa dijerkan, cuman alamat jernya kasroh muqaddaroh, kasroh yang diperkirakan. Karena secara zohirnya ya mustasfa, nggak ada kasroh. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Kita lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu babul i'rab. Bab i'rab. Nah, bab i'rab ini ya lumayan paling penting. Kenapa? Karena nanti dia setiap bab selanjutnya itu ya berkaitan dengan i'rab. Seperti bab mubtada, khobar. Dia kan nanti ada hukumnya. Hukumnya apa? Ropa. Nah, itu nanti kalau nggak paham bab i'rab maka tidak akan paham bab yang selanjutnya. Gitu. Nah, apa itu babul i'rab? I'rab itu kan
i'rab ada menurut lugah, ada menurut ahli nahwu. Kita langsung aja, i'rab menurut ahli nahwu itu adalah al-i'rabu huwa. Pengertian i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. I'rab itu adalah taghyiru, perubahan. Perubahan apa? Awakhiril kalim, akhir-akhir dari kalimat. Kalim ini maksudnya kalimat, kalimat-kalimat. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Kenapa bisa berubah? Likhtilafi, karena beda-beda. Al-awamilid dakhilati 'alaiha, karena beda-beda amil yang masuk ke dalam kalimat tersebut. Contoh seperti, kita kasih contoh satu kalimat seperti Zaid. Nah, kata Zaid ini, kata Zaid, dia ketika ada ja'a Zaidun. Ketika ada ro'aitu Zaidan. Ketika ada ba huruf jer, marortu bi Zaidin. Nah, perubahan akhir kalimat yang ada di Zaid, yaitu ada di dalnya, ada Zaidun, ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, marortu bi Zaidin. Berubah akhir kalimat tersebut likhtilafil awamili, karena beda-beda amil yang masuk. Karena ketika ada ja'a Zaidun, amil yang masuk itu yang memerintahkan dia kenapa harus dibaca seperti itu. Ketika ada ja'a harus dibaca Zaidun. Ketika ada ro'aitu harus dibaca Zaidan. Ketika ada marortu bi, maka dibaca marortu bi Zaidin. Nah, itulah disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu adalah yaitu perubahan akhir kalimatnya itu. Jadi Zaidun, jadi Zaidan, jadi Zaidin. Nah, itu adalah disebut dengan i'rab. Kalau ditanya i'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Nah, kenapa bisa berubah? Karena beda-bedanya amil yang masuk. Amil itu adalah sesuatu yang memerintahkannya. Kenapa dia harus dibaca seperti itu? Itulah amil. Nah, di halaman yang selanjutnya, lafdzon au takdiron. Nah, perubahannya itu baik secara lafdzon, secara pengucapan, secara lafad. Contoh yang tadi, berubahnya jelas. Jaidun jadi Jaidan, jadi Jaidin. Au takdiron, ada yang perubahannya hanya perkiraan. Itu juga tetap dinamakan i'rab. Seperti contoh yang ditanyakan akhi tadi, yaitu adalah seperti contoh aja, nama Mustafa. Mustafa ketika ada ja'a, ja'al Mustafa. Ketika ada ro'aitu Mustafa. Ketika ada marortu bil Mustafa. Semua tetap dibacanya Mustafa, tidak berubah. Kan sedangkan i'rab itu berubah. Cuma di sini berubah perkiraan, takdiron, berubahnya perkirakan. Maka itu juga masih disebut i'rab gitu. Kemudian i'rab itu terbagi menjadi 4. Wa aqsamuhu arba'atun. I'rab itu ada 4. Mana? Pertama raf'un. I'rab rafa. I'rab rafa contohnya seperti ja'a Zaidun dun. Nah, itu i'rab rafa. Wa nasbun, i'rab nasab. Contoh yang tadi ro'aitu Zaidan. I'rab jer, contohnya marartu bi Zaidin. Ada juga i'rab jazm. I'rab jazm seperti lam yakum atau lam yalid wa lam yulad. Nah, itu adalah i'rab jazm. Nah, sudah tadi ta'rif i'rab, pengertian i'rab, mafhum. Kemudian pembagian i'rab ada 4. Jangan lupa ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab jer, atau di sini dikatakan khafdun. Khafdun ya dikatakannya. Khafdun sama jer itu sama aja. Sama aja artinya. Khafdun. Kalau khafdun ini istilah ulama ahli Kufah. Kalau jer adalah istilah ulama ahli Basrah. Jadi dua-duanya sama. Cuma dua golongan ulama itu beda cara mengucapkannya. Cuma artinya maksudnya sama. Kemudian penjelasan yang selanjutnya ini adalah bahwa
tidak semua kalimat bisa kemasukan i'rab. Artinya tidak semua kalimat itu bisa berubah akhirnya, baik secara lafdon atau secara takdiron. Baik secara lapadnya dia tidak berubah, secara perkiraan pun dia tidak bisa dirubah secara perkiraan. Maka itu disebutnya kalau tidak bisa berubah itu namanya bina. Kalimatnya adalah mabni. Nah, seperti perubahan akhir kalimat dari Zaidun menjadi Zaidan menjadi Zaidin. Nah, kalimat yang bisa berubah itu namanya kalimat mu'rab. Gitu. Kalimat itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni itu yang tidak bisa berubah, baik secara lapad atau secara perkiraan. Nah, dari kalimat 3 yang terbagi ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, kalimat isim yang ini dulu. Kalimat huruf itu semuanya tidak menerima i'rab. Jadi kalimat huruf itu semuanya mabni. Jadi pembahasan i'rab ini tidak masuk ke pembahasan huruf karena huruf itu tidak menerima i'rab. Huruf itu tidak menerima i'rab. Tidak ada huruf yang rofa, nasab dan sebagainya. Kemudian isim. Isim itu bisa menerima i'rab. Begitu pula fi'il bisa menerima i'rab. Nah, isim yang bisa menerima i'rab itu hanya isim zahir. Dan fi'il yang bisa menerima i'rab hanya fi'il mudhari'. Ya. Jadi tidak semua isim. Isim kan tadi terbagi menjadi 3. Ada isim zahir, ada isim domir, dan ada isim mubham. Yang bisa menerima i'rab hanya isim zahir. Begitu pula fi'il. Fi'il ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', dan fi'il amr. Yang hanya menerima i'rab adalah fi'il mudhari'. Sedangkan huruf semuanya itu hukumnya mabni, tidak bisa menerima i'rab. Nah, sekalipun isim ini bisa menerima i'rab, kita tandai ya, yang menerima i'rab ada 2, ada isim dan ada fi'il. Isimnya adalah isim dhahir. I'rab kan terbagi menjadi 4, tapi tidak semua i'rab itu bisa masuk ke isim. Maka di sini diterangkan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka bagi kalimat isim min dzalika dari 4 i'rab, rofa, nasab, jer dan jazm itu ar-raf'u ada rofa, wan nasbu ada nasab, wal khafdu ada jar. Wala jazma fiha. Tidak ada jazm bagi isim. Jadi i'rab yang diterima oleh isim hanya 3. Rofa, nasab, dan jer. Isim itu tidak bisa kemasukan jazm. Itu adalah isim. Kemudian fi'il juga tidak semua i'rab masuk ke fi'il. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Bagi kalimat fi'il yang bisa masuk adalah hanya i'rab rofa, nasab dan jazm. Wala khafdha fiha, tidak ada i'rab jer masuk ke dalam fi'il. Jadi i'rab yang 4 tadi ada i'rab rofa, nasab, jer dan jazm. I'rab rofa dan nasab bisa ada di dalam isim, bisa ada di dalam fi'il. I'rab jer. Nah, i'rab mana yang tadi? Yang 4 ini nih. Rofa dan nasab bisa ada di dalam isim dan bisa ada di dalam fi'il. Sedangkan i'rab jer hanya khusus bagi isim, tidak bisa masuk ke fi'il. Dan i'rab jazm hanya khusus bagi fi'il, tidak bisa masuk ke dalam isim. Nah, i'rab juga berarti terbagi. Ada i'rab mustarak bainal asma wal af'al, i'rab yang bisa masuk isim dan fi'il yaitu rofa dan nasab. Ada i'rab yang mukhtasun bil asma, khusus dengan isim yaitu i'rab jer. Ada i'rab yang mukhtasun bil af'al, i'rab yang khusus masuk ke dalam kalimat
fi'il yaitu jazm. Nah, itulah sampai penjelasan bab i'rab. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, apakah ada pertanyaan di bab i'rab? Ada yang kurang jelas? Silakan. Nggak ada yang bertanya ini di bab i'rab? Apa sudah jelas? Kemudian ini scanner Ana masih bisa dilihat ya? Masih bisa dilihat langsung kitabnya ya? Masih ya, kayaknya masih bisa. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab cara mengetahui tanda-tanda i'rab. Jadi i'rab yang 4 tadi, ropa, nasab, jar, dan jazm. Bagaimana kita mengetahui kalimat itu ropa, atau nasab, atau jar, atau jazm? Nah, dia mempunyai alamat, mempunyai tanda-tanda. Sebagaimana tadi kalimat ada tanda-tandanya, isim ada tandanya apa, fi'il tandanya apa. Nah, i'rab yang 4 ini juga mempunyai tanda-tanda. Yang mana langsung kita simpulkan saja, kita sebutkan secara ijmal dulu, secara menyeluruh. I'rab ada 4, alamat i'rab itu ada 14. I'rab ada 4, alamat i'rab ada 14. Bagaimana 14? 14 ini yaitu 4 alamat bagi i'rab ropa. Jadi i'rab ropa ada 4 alamat. I'rab nasab ada 5 alamat, 5 tanda. I'rab jar ada 3 alamat, 3 tanda. I'rab jazm ada 2 alamat, 2 tanda. Maka semuanya dikumpulkan menjadi 14. I'rab ropa 4 tambah jar 5, 4 tambah 5 9. Bukan jar, tambah nasab 5 jadi 9, tambah jar 3, 9 tambah 3 12, tambah jazm 2 berarti jumlah 14 alamat. Nah, di bab inilah kita akan mempelajari 14 alamat tersebut bagi i'rab. Seperti itu. Yang pertama yaitu i'rab ropa. Langsung dilihat, yang langsung lihat kitabnya yang sama halaman 24. Li rob'i arba'u alamatin. I'rab ropa mempunyai 4 alamat, 4 tanda. Apa saja tanda i'rab ropa? Yaitu adalah ad-dhammatu. Alamat i'rab ropa itu tandanya yang pertama adalah domah. Ja'a zaidun. Nah, dun itu domah kan? Domah itu berarti adalah ropa. Wal wau, tanda kedua alamat ropa itu adalah wau. Contohnya seperti ja'a zaiduna, ada waw zaiduna. Seperti ja'a al muslimuna. Wal alifu juga ada tandanya alif, seperti ja'a al muslimani. Ada juga tandanya nun, mana seperti yaquluna. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Kita ingatkan lagi, i'rab ropa mempunyai 4 alamat. Pertama domah, yang harus diingat domah, wawu, kedua wawu, ketiga alif, keempat nun. Ada 4 ya, domah, wawu, alif, dan nun. Nah, semua keempat ini setiap salah satunya mempunyai tempat masing-masing. Gitu. Jadi domah itu tempatnya di kalimah apa? Waw itu tempatnya di kalimah seperti apa? Alif juga seperti itu, nun juga seperti itu. Jadi ada tempat masing-masing. Gitu. Fa amma domatu, pertama domah.
fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Pertama, domah menjadi tanda dari i'rab ropa itu fi arba'ati mawadi'a, ada 4 tempat. Jadi ropa itu domah itu menjadi alamat ropa, tapi hanya di 4 jenis kalimat. Apa saja? Yaitu fil ismil mufrodi, pertama di dalam isim mufrad. Wa jam'it taksiri, kedua di dalam jama' taksir. Wa jam'il muannatsis salimi, ketiga di jama' muannas salim. Nah, yang terakhir wal fi'lil mudhari'i di halaman selanjutnya yang di bawah, wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang keempat adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Fi'il mudhari' yang akhirnya itu tidak tersambung oleh apapun. Maka itu adalah ketika i'rab ropa, ropanya dengan domah. Pertama, fil ismil mufrodi, isim mufrad. Kita harus tahu dulu apa itu isim mufrad, sehingga ya ketika kita baca ropa berarti ropanya domah. Isim mufrad itu yaitu malaisa musannan wala majmu'an. Mungkin di sini tidak ada, yaitu ta'rifnya isim mufrad malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsati awis sittati. Ana ulang lagi. Malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsati awis sittati. Jadi isim mufrad itu adalah malaisa musannan, bukan isim tasniyah, bukan kalimat yang menunjukkan arti dua, bukan kalimat yang menunjukkan arti banyak, bukan kalimat yang disamakan dengan tasniyah dan jamak, dan bukan isim yang 5 atau isim yang 6. Intinya isim mufrad itu adalah kalimat yang menunjukkan makna satu. Itu seperti Zaid, ya Zaid, satu Zaid. Itu adalah isim mufrad. Nah, lafaz Zaid isim mufrad, maka ketika ropa alamat ropanya dengan domah. Contoh jaa Zaidun. Atau rojulun, artinya satu laki-laki. Nah, berarti ketika ropa alamat ropanya domah. Seperti jaa rojulun. Atau imro'atun, yang artinya satu perempuan. Ketika ropa berarti ropanya dengan domah juga. Gitu. Jaa imro'atun. Kemudian yang kedua yaitu adalah jama' taksir. Apa jama' taksir ini? Jama' taksir yaitu adalah ma taghayyara an bina'i mufradihi. Ma taghayyara, di sini ada tarifnya enggak ya? Mungkin kalau ada tarifnya. Nah, di sini ada tarifnya ternyata. Bisa kita lihat takrif jama' taksir di halaman 25. Dari atas itu 1 2 3 4 5 6. Barisan ke-6. Wa jam'u taksir wa huwa ma taghayyara an bina'i mufradihi. Yaitu kalimat yang berubah dari adegan mufradnya, dari bentukan mufradnya. Contoh, mufradnya itu rojulun, satu laki-laki. Berubah menjadi rijalun, yang artinya banyak laki-laki. Nah, itu disebut jama' taksir. Jadi jama' taksir itu adalah kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya. Rojulun jadi rijalun. Maka lafaz rijalun yaitu jama' taksir ketika ropanya dengan domah. Jadi jaa ar-rijalu. Jadi menggunakan domah. Kemudian juga jama' muannas salim.
Apa itu jama' muannats salim? Jama' muannats salim di sini apakah ada tarifnya? Ini ada di tengah-tengah, dia ada di tengah-tengah. Tuh 2, 3. 3 baris dari takrib jama' taksir. Wa jam'ul muannatsis salim wa huwa majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Wa huwa majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Yaitu jama' muannats salim adalah kalimat jumi'a yang dijamakkan bi alifin dengan alif wa ta'in dan ta mazidataini yang ditambah. Mana contoh seperti ja'at al-hindatu. Nah, al-hindatu itu mufradnya adalah hindun. Nah, hindun ini dikasih alif dan ta yang zaidah di akhir, maka disebut jama' muannats salim. Hindun jadi hindatun, maka itu disebut jama' muannats salim. Seperti muslim. Ada yang ngomong. Atau seperti lafaz muslim. Muslim jadi muslimatun, dikasih alif dan ta zaidah di akhir, maka itu disebut jama' muannats salim. Mukmin jadi mukminatun, berarti itu adalah jama' muannats salim. Ketika ropa, maka ropanya adalah dengan dhammah. Yang keempat adalah wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari itu ya fi'il mudhari maklum lah. Fi'il mudhari contohnya seperti yaqulu. Jadi fi'il mudhari ketika ropa, maka ropanya dengan dhammah. Contoh yaqumu zaidun. Nah, yaqumu adalah fi'il mudhari. Ketika ropa ya ropanya dengan dhammah. Yaqumu. Fi'il mudhari itu adalah kalimat, supaya lebih jelas lagi, fi'il mudhari itu adalah kalimat fi'il yang harus diawali oleh salah satu huruf yang 4. Anaitu. Harus diawali dengan hamzah atau nun atau ya atau ta. Seperti yaqumu diawali dengan iya. Atau diawali dengan hamzah. Akumu, saya berdiri. Yaqumu, dia berdiri. Takumu, kamu berdiri. Pakai ta atau pakai nun. Nakumu, kami berdiri. Nah, jadi harus ada salah satu dari 4 itu. Nun, hamzah, ya, ta. Disingkat menjadi anaitu. Jadi kesimpulannya, setiap kalimat isi mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim, dan fi'il mudhari itu ketika ropa, maka alamat ropanya harus dibaca dhammah. Alamat ropanya apa? Dhammah. Kemudian apakah ada ini sebelum lanjut atau ada pertanyaan? Atau kita sambil praktek cara i'rabnya. Seperti isim mufrad. Mana contohnya tadi isim mufrad? Di sini yang dikasih contoh jaa zaidun. Nah, jaa cara meng'irab itu jaa adalah fi'il madi. Berarti jaa fi'lun madi mabniun 'alal fathi. Bisa gitu aja. Jaa fi'lun madi mabniun 'alal fathi dzahir. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dzahirah. Atau contoh jaa yang takdiron ya, seperti jaa Mustafa. Jaa fi'lun madi mabniun 'alal fathi adz-dzahir. Mustafa fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Itu kalau muqaddarah berarti. Contoh seperti jama' taksir. Ja'ar rijalu. Ja'a fi'lu madhi mabniun al fathi. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Kemudian al-usara. Contoh jama' taksir yang takdiron ininya i'rabnya. Ja'al usara. Al-usara marfu'un atau ja'atil usara al-usara
fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatul muqaddarah. Jamu muannats salim contoh seperti jaa al-muslimatu, ja'al hindatu, ja'at fi'lu madi mabniun 'alal fathi dhahir ta alamatut ta'nis. Al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Hampir semua sama gitu. Kemudian yang terakhir fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il mudhari' contoh seperti yaqumu zaidun. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Kemudian zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Mungkin waktu kita sebentar lagi habis. Mungkin yang akan dibahas sekarang udah cukup sampai di situ dulu. Sampai alamat rofa, mungkin alamat nasab, alamat jar, dan alamat jazm kita insya Allah akan pertemuan yang selanjutnya. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan. Silakan.